Subhanahu wa taala yang dapat menunaikan kewajiban kita di pagi hari yang mulia ini. Dan tidak lupa selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya. Para tulab yang semoga dirahmati oleh Allah, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita seorang ustaz yang akan menyampaikan ilmu nasihat kepada kita semuanya. Nama beliau adalah Al-Ustaz Imam Syuhada Al-Iskandar bin Mahdi hafizahullah ta'ala. Beliau merupakan generasi pertama dari Iqdad Ponpes Al-Ukhuwah Sukoharjo, Jawa Tengah, angkatan pertama. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan studinya menuntut ilmu di kota Riyadh, yaitu di markas Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan sekarang beliau aktif berdakwah terutama di daerah Bandung dan sekitarnya. Dan sekarang beliau berkunjung ke Kalimantan Barat dan alhamdulillah beliau berkesempatan untuk hadir di pondok pesantren kita. Maka dari itu kami harapkan kepada para santri semuanya untuk mendengarkan dengan baik, mencatat ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan, dan semoga apa yang beliau sampaikan nantinya bermanfaat bagi kita semuanya untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Maka nanti semuanya jangan ada yang tidur, dengarkan baik-baik, simak baik-baik, catat sebanyak-banyaknya ilmu yang akan beliau sampaikan. Yang ngantuk silakan ke belakang dulu, ambil wudhu kembali. Ataupun yang temannya tertidur, minta tolong kawan-kawannya untuk dibangunkan. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan materinya. Silakan. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih menjaga kita di atas nikmat iman dan Islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan, baik itu lahiriah ataupun batiniah, duniawi ataupun ukhrawi. Dan yang paling berharganya, yang paling mahalnya adalah nikmat keimanan, nikmat mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Ilahul Haq, nikmat mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla di atas muka bumi ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua di atas hidayahnya, memudahkan kita untuk istiqamah
sampai kita meraih husnul khatimah. Allahumma amin. Dan tak lupa kami ucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih kepada para asatidzah di Ma'had El-Siba ini, juga kepada para santri dan semua ikhwah yang hadir di Masjid Imam Asy-Syafi'i ini. Semoga pertemuan dan perjumpaan kita kali ini menjadi salah satu saksi, menjadi salah satu bukti untuk nanti kita berhak bertemu kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ahibati fillah, ayyuha tullabal ilmi, wahai para penuntut ilmu rahimani wa rahimakumullah, tentang janji Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada janji yang lebih pasti daripada janji Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan. Tidak ada janji yang pasti ditepati, bahkan dengan sangat detailnya, kecuali janji Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam firman-Nya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan janji-janji manis kepada hamba-hambanya, maka kita sebagai orang beriman seharusnya merasa gembira dan merasa yakin, sepenuh keyakinan bahwa janji Allah itu pasti akan datang, pasti akan ditepati. Di surah Al-Imran ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu doa orang-orang yang beriman, doa orang-orang soleh. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi. Wahai Rabb kami, ya Allah, sesungguhnya Engkau akan mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya, yakni hari kiamat, di padang mahsyar, di akhirat. Semua makhluk termasuk kita di dalamnya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hufatan uratan ghullah, dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, tidak dikhitan, tidak membawa apa-apa. Innaka jami'un nas liyaumin la raiba fi. Engkau ya Allah akan mengumpulkan manusia seluruhnya pada hari yang tidak ada keraguan di situ. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya tidak akan pernah mengingkari apa yang dijanjikan olehnya. Kata para ulama rahimahullahu ta'ala, ayat yang mulia ini menegaskan bahwa janji Allah itu pasti terjadi. Termasuk janji Allah tentang Yaumul Ba'tsi, hari kebangkitan. Setelah manusia semua mati dari dunia, maka nanti di hari kiamat, di akhirat, semua manusia akan dihidupkan kembali. Termasuk janji tentang adanya jaza, pembalasan amal, tentang adanya jannah wan nar, surga dan neraka. Itu semua pasti terjadi karena sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak ada keraguan sedikit pun. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ar-Rum ayat ke-6. Ar-Rum ayat ke-6-nya. Wa'adallah, wa'adallah. Itulah janji Allah.
Wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dah. Itulah janji Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengingkari janjinya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui. Ditegaskan lagi di sini bahwasanya setiap janji Allah, wa'dallah, pasti akan terjadi dan tidak mungkin Allah ingkari. Maka ada kemenangan bagi orang-orang beriman di dunia dan di akhirat. Karena itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman. Termasuk Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan balasan yang terbaik bagi orang-orang yang bersabar. Dan selain wa'ad, di sana juga ada wa'id. Wa'ad itu janji-janji yang manis, janji-janji kebaikan untuk hamba-hamba yang baik. Kalau wa'id biasanya digunakan untuk janji-janji Allah yang sifatnya ancaman. Allah Subhanahu wa taala mengancam azab bagi orang-orang yang zalim. Mengancam azab bagi orang yang durhaka, bagi orang yang kafir, musyrik, munafik, bagi orang yang lalai dari Allah dan akhirat. Dan janji ancaman Allah ini juga pasti terjadi. Maka semua, baik itu wa'ad atau wa'id, janji yang indah atau janji ancaman dari Allah Azza wa Jalla, pasti semuanya akan terjadi, akan ditunaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Az-Zumar ayat ke-20. Az-Zumar ayat ke-20, kata Allah Subhanahu wa taala, "Lakinnal ladzina ittaqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghuraf mabniyah tajri min tahtiha al-anhar." Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, bertakwa kepada Allah, maka mereka mendapatkan kamar-kamar yang di atasnya ada kamar-kamar lagi yang dibangun dengan indahnya, dengan rapihnya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang penuh kenikmatan. Wa'dallah, itulah janji Allah. La yukhlifullahu al-mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memungkiri, tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya. Kepada orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga. Kepada orang-orang yang durhaka, Allah menjanjikan ancaman azab neraka. Dan semua janji Allah itu benar, pasti terjadi. Bukan sekadar berita kosong ataupun harapan kosong. Maka seharusnya kita orang beriman ketika membaca ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang sahih sallallahu alaihi wasallam, terlebih di dalamnya disebutkan tentang janji-janji dari Allah Azza wa Jalla, maka seharusnya kita betul-betul yakin bahwasannya apa yang dijanjikan oleh Allah itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari rahimahullah, dari sahabat Abu Hurairah, yaitu Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, berarti ini hadis qudsi. Allah berfirman, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang berani memusuhi waliku,
yang berani mengganggu waliku. Siapa wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu wali Allah, itu aulia Allah. Jadi wali Allah itu bukan orang yang aneh-aneh, bukan yang bisa terbang tanpa pesawat, bukan yang bisa berjalan di atas air tanpa tenggelam, bukan yang bisa sholat Jumat di 2 tempat. Dia ikut sholat Jumat di Masjid Imam Syafi'i, sekaligus dia sholat Jumat di Masjidil Haram Mekah. Bukan yang seperti itu. Yang seperti kita sebutkan contoh-contoh yang aneh tadi, justru itu lebih kepada kawan-kawannya syaitan. Yang tidak mungkin seseorang bisa melakukan hal-hal yang tidak masuk akal tadi, kecuali jika dibantu oleh syaitan. Wal'iyadzubillah. Tetapi wali Allah itu jelas orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah, sehingga siapapun manusia, termasuk kita semua, para asatidz, para santri, semua kita punya kesempatan menjadi wali Allah. Tinggal dijaga imannya dan dijaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun wa kanu yattaqun. Nah, kata Allah Azza wa Jalla, siapa yang memusuhiku melalui waliku, maksudnya siapa yang memusuhi wali Allah. Siapa yang berani memusuhi, mengganggu salah satu wali Allah, maka aku mengizinkan untuknya peperangan. Aku umumkan baginya perang. Jadi orang yang berani mengganggu atau memusuhi atau menjahati wali Allah, siap-siap dia akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengganggu, yang memusuhi ahli tauhid, ahli sunnah wal jamaah, ahli iman, ahli Islam, hamba-hamba Allah yang baik, yang saleh, hati-hati, mereka akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, yang maha kuasa, yang maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis ini, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku lebih aku cintai daripada dia melakukan amal-amal yang wajib. Maksudnya Allah Azza wa Jalla sangat cinta, sangat suka, sangat senang jika ada hambanya yang melakukan perkara-perkara yang wajib untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah sangat cinta kepada hambanya yang taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan salat wajib, puasa wajib, sedekah wajib yaitu zakat, umrah, haji, dan perkara-perkara wajib lainnya ditunaikan, dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah sangat suka kepada hamba tersebut. Wa ma yataqarrabu 'abdi ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan perkara-perkara nawafil, amal-amal ibadah yang sunnat, mustahabbah secara fikih, melainkan aku akan mencintainya atau sampai aku mencintainya. Yang kalau aku sudah mencintainya, idza ahbabtuhu, kata Allah Azza wa Jalla, maka pendengarannya akan aku bimbing, penglihatannya akan aku bimbing, tangan perbuatannya akan aku bimbing,
kaki langkah-langkahnya akan aku bimbing. Di sini ada janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mengerjakan perkara-perkara wajib akan sangat dicintai oleh Allah. Ini janji Allah pasti terjadi. Pasti Allah akan memberikan cintanya, rasa sukanya kepada hamba-hambanya tersebut. Yang mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara ibadah sunnat mustahabah secara fikih. Maka Allah akan mencintai mereka. Yarhamukumullah. Ini pasti terjadi. Janji Allah pasti terjadi. Sampai tadi, jika Allah sudah mencintai hambanya, si hamba itu semua apa yang dia miliki dan dia lakukan pasti akan dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika melihat, ketika mendengar, ketika berbuat, ketika melangkahkan kaki, ketika pergi kemana saja, dia terus dibimbing, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janji-janji Allah seperti ini pasti terjadi. Janji-janji Allah kepada wali-walinya, kepada orang beriman dan bertakwa pasti terjadi. Maka jangan pernah kita ragu sedikit pun, bimbang sedikit pun dengan apa yang menjadi janji Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika menafsirkan ayat ke-6 di surah Ar-Rum tadi, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Abul Fida rahimahullah, beliau menjelaskan, yukhbiru ta'ala annahu la yukhlifu wa'dah alladhi wa'ada bihi ibadah. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyalahi janji, tidak akan pernah mengingkari janji yang telah dijanjikan kepada hamba-hambanya. Wa huwa sadiqu fi qawlihi wa fi'lihi, dan Allah itu maha benar dalam segala ucapannya dan dalam semua perbuatannya tabaraka wa ta'ala. Lidzalika la yakunu wa'duhu illa haqqan. Oleh karena itu, janji Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin kecuali benar-benar terjadi. Tidak ada janji Allah yang dibuat olehnya melainkan pasti akan ditunaikan, pasti akan terjadi. Juga ketika Imam At-Tabari rahimahullah menjelaskan ayat ke-9 di surah Al-Imran, Al-Imam At-Tabari menyebutkan innallaha la yukhliful mi'ad. Maksud dari sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari, tidak akan membatalkan janji-janjinya, ai maksudnya la yubtilu ma wa'ada bihi ibadah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membatalkan atau mengingkari apa-apa yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya minas thawabi wal iqabi, baik itu janji pahala, janji kebaikan, ataupun janji hukuman atas dosa-dosa. Bal yunajjizu lahum ma wa'adahum bih, melainkan pasti Allah Azza wa Jalla menunaikan semua janjinya kepada mereka, baik wa'ad ataupun wa'id. Bedakan ya, wa'ad, wa'adun dengan wa'id, wa'idun. Wa'ad janji sawab, pahala, kebaikan, janji yang menggembirakan, janji manis, janji indah. Wa'id janji ancaman, hukuman, iqab, siksa. Janji-janji yang pasti membahayakan. Tetapi semua janji Allah, baik thawabnya ataupun iqabnya, baik pahalanya ataupun hukumannya, bagi hamba-hambanya pasti akan ditunaikan, pasti terjadi. Maka kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, kullu ma wa'adallahu bihi minal khair wasyarr fahuwa haqqun. Segala yang dijanjikan oleh Allah berupa kebaikan ataupun keburukan, janji manis ataukah ancaman, semuanya benar, pasti terjadi. La budda min wuqu'ihi, pasti terjadi, tidak akan meleset,
pasti terjadi. Bidhabt, tanpa ragu, pasti terjadi. Fa innahu la yukhliful mi'ad, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengingkari janji, wala yunaqidu kalamah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyelisihi firman-Nya sendiri. Tidak akan pernah menentang firman-Nya tabaraka wa taala. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka semakin kita belajar Islam yang indah ini, semakin kita mempelajari Al-Quran, Al-Quran yang kita baca, yang kita hafal, yang kita pelajari tafsir dan maknanya, yang kita fahami, yang kita amalkan bahkan. Semakin kita mempelajari hadis-hadis Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, hadis-hadis yang sahih, yang Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, atau Rasulullah berbuat sallallahu alaihi wasallam, atau kata para sahabat, mereka mendengar Nabi bersabda, mereka melihat Rasulullah berbuat, dan seterusnya radhiyallahu anhu. Ketika disebutkan janji Allah yang manis, yang baik, al-wa'ad, ataupun janji Allah berupa ancaman, keburukan, al-wa'id, maka kita harus betul-betul yakin. Yakin jemaah. Dan teman-teman yang sudah belajar Quran, hadis, belajar bersama para asatid, bersama para guru di majelis-majelis ilmu, pasti mendapati perkara-perkara semacam ini. Ya kan? Para santri belajar, bahkan tidak hanya di majelis ilmu halaqah seperti ini, di kelasnya masing-masing. Ketika ustadznya membahas ayat ini, hadis itu, penjelasan ulama begini begitu, pasti melewati janji Allah seperti ini. Janji Allah yang baik ataupun yang buruk, yang sifatnya ancaman, pasti melewati. Yang secara umum semua amal saleh akan dibalas dengan janji manis, janji kebaikan dari Allah. Dan semua amal salah, dosa-dosa dan penyelisihan syariat, pelanggaran syariat, kedurhakaan, akan Allah balas dengan janji buruk, ancaman-ancaman. Ya kan? Coba diingat-ingat. Terakhir apa yang dipelajari tentang janji Allah tabaraka wa ta'ala? Apa? Antum ingat janji Allah tidak? Ingat apa? Surga. Allah menjanjikan surga. Yang lain apa? Mana yang ngantuk-ngantuk? Coba suruh tegak. Apa janji Allah bagi yang ngantuk? Hah? Ada nggak janji Allah bagi yang ngantuk? Selain surga, Allah menjanjikan apa? Tidak tahu atau lupa. Banyak sekali janji Allah Azza wa Jalla. Banyak sekali. Kata Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, al-mu'min sadiqun fi khawfihi wa raja'ihi. Seorang mukmin itu benar-benar jujur di dalam rasa takutnya dan rasa harapnya. Ya khafu wa'idallah, dia betul-betul takut akan janji ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Wa yarju wa'dahu, dan dia betul-betul mengharapkan janji kebaikan, janji manis, janji pahala dari Allah Azza wa Jalla. Li'annahu ya'lamu anna wa'dallahi haqq wa wa'idahu haqq. Karena dia mengetahui, dia yakin janji Allah itu yang manis-manis adalah benar adanya, pasti terjadi. Janji Allah yang buruk-buruk, ancaman juga adalah benar, pasti terjadi. Ini keyakinan orang beriman, al-mu'min as-sadiq, mukmin yang jujur. Jujur dengan rasa takutnya kepada Allah, jujur dengan rasa harapnya kepada Allah, jujur dengan rasa cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Yakin dengan wa'ad dan wa'id. Sehingga hikmah dan dampak positifnya adalah
dia akan semangat memperkuat iman, dia akan semangat mengejar surga, dan dia pun semangat untuk menjauh dari azab neraka. Ini hikmah terbesar kenapa kita harus membahas tentang janji-janji Allah, agar kita semangat mengejar surganya dan semangat menjauh dari nerakanya, sehingga nanti kita akan semangat beramal soleh, menuntut ilmu syar'i, belajar agama, beramal soleh, memperbanyak amal kebaikan, termasuk mempertahankan keistiqomahan di atas iman yang benar, di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas manhaj al-haq, manhaj yang benar ini. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seorang karyawan di tempat kerja, di satu toko atau satu pabrik atau di satu kantor, kalau tidak yakin dengan sebuah janji, tidak mungkin dia kerja di situ. Ya kan? Kenapa ayah kita mau bekerja di tempat kerjaannya? Kenapa setiap karyawan mau bekerja di tempat kerjaannya? Karena dia berharap akan suatu janji. Dari siapa? Dari atasannya, dari bosnya, dari tempat kerjanya. Apa janjinya? Akan diberi gaji. Nanti kalau kamu kerjanya bagus, gajinya bagus. Ini kan janji. Jadi semangat nggak? Semangat. Apalagi ada reward. Siapa yang kinerjanya terbaik, menjadi karyawan terbaik, maka awal tahun depan akan diberangkatkan umroh. Semangat gak kira-kira kerjanya? Semangat, karena ada janji. Santri misalkan di sini, di Al-Sibah, siapa yang akhir tahun ini selesai hafalannya 30 juz, kelas manapun, akan diberi hadiah umroh oleh bapaknya. Semangat gak? Oleh bapaknya. Kalau oleh bapaknya jadi patah semangat, Ustaz. Kenapa? Bapak saya juga belum umroh. Tapi kalau oleh ma'hadnya, oleh ustadznya, semangat Ustaz. Tapi jangan putus asa, bisa jadi Allah Azza wa Jalla datangkan rezeki lewat bapak antum, lewat ayah kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah itu akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang bertakwa, yang bertawakal dari arah yang tak disangka-sangka. Kalau kita cerita tentang umrah ke tanah suci atau haji ke tanah suci, itu banyak kawan-kawan kita, banyak saudara-saudara kita yang sampai di tanah suci, padahal secara hitungan gaji dan pendapatan itu tidak mungkin. Ada jamaah kami di Bandung, tiba-tiba dia ditawari sama pembeli dagangannya. Dia cuma dagang empe-empe di gerobak motor. Sama yang beli ditawarin, "Bang, mau umroh enggak?" Dikira bercanda. Dijawab, "Ya maulah." Oke, siapkan paspor. Ternyata betul diberangkatkan umroh. Padahal hubungannya antara penjual dan pembeli, enggak lebih. Tetapi sama-sama ikhwan yang suka ngaji. Ada bahkan saudara kami ketika sholat subuh ke masjid, seperti biasa dia rajin ke masjid sholatnya. Pas di waktu subuh, oleh tetangga rumahnya yang kebetulan sama-sama jamaah masjid itu, langsung ditanya, "Bang, udah pernah umroh belum?" "Ana belum pernah umroh, Kang." "Mau umroh enggak?" Ini orang-orang yang berpikiran, "Oh, saya enggak mampu umroh." Kemudian ditanya, "Mau umroh enggak?" Itu biasanya kan kaget, bingung. Dia menjawab, "Ya mau. Kalau begitu bulan depan umroh bareng saya." Allahu Akbar. Dan terjadi. Rezeki dari Allah itu betul-betul luar biasa, ajaib. Nah, janji Allah itu ajaib, jemaah. Jika Allah sudah menjanjikan sesuatu, sekalipun teman-teman antum sekelas, semahad,
bahkan sesingkawang mengatakan mustahil. Jika Allah sudah berjanji, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka yakinlah dengan janji-janji Allah, karena itu akan berpengaruh pada kualitas belajar kita terhadap agama, kualitas iman kita, dan kualitas amal-amal saleh kita. Dan bisa kita membagi tentang janji Allah ini menjadi dua bagian. Ada janji Allah di dunia, ada janji Allah di akhirat. Janji Allah di dunia ini berkaitan dengan nasr, pertolongan dari Allah, tuma'nina atau sakinah, ketenangan hidup, dan al-izzah, izzah, kemuliaan bagi seseorang. Tiga hal ini Allah janjikan di kehidupan dunia. An-nasr, as-sakinah, al-izzah, pertolongan Allah, ketenangan hidup, dan kemuliaan seseorang. Di antara dalil-dalilnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nur ayat ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman di antara kalian dan yang beramal saleh di antara kalian, la yastakhlifannahum fil ardi, bahwasannya Allah betul-betul sungguh-sungguh akan menjadikan mereka itu, orang beriman, orang yang beramal saleh, berkuasa di atas muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah memberikan kuasa kepada orang-orang sebelum mereka. Kita kalau bahas tentang kekuasaan kan banyak kisah, banyak cerita. Raja-raja di zaman dahulu, para penguasa, orang kaya di zaman dahulu, Allah berikan kekuasaan, Allah berikan kemudahan urusan dunia. Nah, orang yang beriman dan beramal soleh diberi janji Allah akan memberikan kekuasaan kepada mereka, Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka. Jadi pertolongan Allah ini berupa kejayaan hidup di dunia, keamanan, kekuatan, kekuasaan yang bermanfaat, dan seterusnya. Ini semua ada berkat pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Di ayat yang lain di surat Muhammad, ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian dan Allah akan mengokohkan kaki-kaki kalian, meneguhkan kedudukan dan posisi kalian. Dan sekian banyak ayat dalam Al-Quran menyebutkan janji indah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kata para ulama, janji Allah di dunia tadi porosnya ada 3. An-nasr, pertolongan. Yang kedua apa? As-sakinah, ketenangan hidup. Yang ketiga al-izzah, kemuliaan untuk seseorang. Porosnya 3 ini. Nanti macam-macam rupa dan bentuknya. Ada nikmat aman, nikmat damai, nikmat kenyang, nikmat bahagia hidup, nikmat sehat, nikmat selamat, nikmat rukun, nikmat kemudahan dalam kebutuhan hidup, nikmat berbagai macam kenikmatan. Termasuk nikmat Islam dan iman yang kita rasakan sekarang ini, nikmat ilmu syar'i yang kita rasakan sekarang ini. Ini semua adalah bentuk dari penunaian janji-janji Allah tabaraka wa ta'ala. Itu di dunia. Itu di dunia. Dan kalau antum mau lebih detail lagi, silakan renungkan surah Ar-Ra'd ayat 28. Ar-Ra'd 28. Di situ Allah menjanjikan tentang
sakinah, ketenangan hati dan hidup. Juga At-Talaq ayat 2, ayat 3 At-Talaq ini sering kita baca. Di situ Allah Azza wa Jalla menjanjikan pertolongan, keluasan rezeki dan seterusnya. Dan di surah Al-Munafiqun ayat ke-8. Di surah Al-Munafiqun ayat ke-8 Allah Azza wa Jalla menjanjikan kemuliaan, ketinggian derajat dan seterusnya bagi hamba-hambanya. Ini janji Allah, janji-janji Allah di dunia. Yang kedua, janji-janji Allah di akhirat. Wa'dullah fil akhirah. Di mana Allah berjanji janji yang manis, yang indah bagi orang-orang beriman, orang-orang yang mereka mati di atas Islam, yang mereka beramal saleh, yang betul-betul bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah janjikan maghfirah, ampunannya, rahmat, kasih sayangnya, dan jannah, surganya. Ini poros. 3 hal yang menjadi poros janji Allah di akhirat. Maghfirah, ampunan Allah, rahmat, kasih sayang Allah, dan jannah, surga Allah. Maghfirah, rahmat, dan jannah. Ampunan Allah, kasih sayang Allah, dan surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat 122. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat sanudkhiluhum jannat tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Dan orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, maka kami, kata Allah, akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang penuh kenikmatan. Mereka kekal hidup abadi selama-lamanya di surga yang penuh kenikmatan itu. Itulah janji Allah. Dan janji Allah itu haqqan, pasti benar, pasti terjadi. Tidak ada keraguan sedikit pun. Dan tidak ada yang lebih benar ucapannya daripada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Manusia itu, jamaah rahimakumullah, sebaik apapun, itu janjinya tidak bisa dipastikan 100%. Jangankan orang yang jauh hubungannya dengan kita. Coba diingat, orang yang paling dekat saja hubungannya dengan kita siapa? Orang tua kita. Terkadang mereka memberikan janji kepada kita anaknya, namun qadarullah mereka belum bisa memenuhi janji tersebut. Ya kan? Apalagi pas kita masih kecil. Pas kita masih suka rewel, suka tantrum, suka nangis-nangis, ngamuk-ngamuk. Orang tua kan berpikir, yang penting anak saya cepat diam. Dikasih janji-janji, tetapi janji tersebut tidak dipenuhi. Ini manusia, jemaah. Ini makhluk. Tidak ada yang bisa memenuhi janjinya 100%. Sempurna tidak ada. Sebaik apapun orang itu, sedekat apapun orang itu dengan kita. Tetapi janji Allah Azza wa Jalla pasti, mutlak, kebenarannya pasti tanpa diragukan sedikit pun. Juga Allah berfirman di surah Al-Imran ayat ke-11. Kada'bi ali fir'aun walladzina min qablihim kadzabu biayatina fa'akhadhahumullahu bidzunubihim wallahu syadidul iqab. Keadaan mereka seperti keadaan Fir'aun, yakni orang-orang yang durhaka, dan orang-orang yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah menyiksa mereka karena dosa-dosa mereka. Allah sangat keras siksaannya. Kata para ulama, dari ayat tadi An-Nisa 122 dan ini Al-Imran ayat 11, kita bisa
mengambil pelajaran bahwa janji Allah baik berupa nikmat di akhirat ataupun azab nanti di akhirat, itu semua pasti terjadi. Janji wa'ad yang indah-indah, yang bagus-bagus, dan janji ancaman wa'id yang mengerikan, semua di akhirat pasti terjadi. Dan tentang janji yang baik, janji yang manis untuk orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa, yang beramal saleh di akhirat nanti, tadi porosnya ada 3. Yang pertama apa tadi? Maghfirah, ampunan Allah bagi mereka. Yang kedua, rahmat, kasih sayang Allah. Yang ketiga, jannah, surga Allah tabaraka wa ta'ala. Dan banyak ayat yang bisa kita renungkan jemaah. Silakan renungkan ayat 156 di surah Al-A'raf. Al-A'raf 156. Allah menjanjikan rahmat untuk hamba-hambanya yang beriman di akhirat kelak. Juga renungkan As-Sajdah ayat ke-19. Alif Lam Mim As-Sajdah ayat ke-19. Allah menjanjikan surga bagi hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Juga renungkan Al-Qiyamah ayat 22, 23. Allah menjanjikan nikmat tambahan bagi hamba-hambanya yang soleh yang berhak menjadi ahli surga. Apa nikmat tambahan bagi ahli surga? Wa ziyadah, tambahan nikmat di surga adalah melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Lahumul husna wa ziyadah, bagi mereka ada surga, balasan terbaik, dan ziyadah, tambahan nikmat, yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak ayat-ayat lainnya yang menjelaskan bahwa janji Allah di akhirat itu pasti terjadi, baik janji nikmat ataupun janji hukuman dan ancaman. Dan kalau janji kebaikan, janji nikmat bagi hamba-hamba Allah yang berhak menjadi ahli surga tadi, tidak terlepas dari maghfirah, rahmat, dan jannah, ampunan Allah, kasih sayang Allah, dan surga Allah tabaraka wa ta'ala. Kata ulama besar ahli tafsir di kalangan sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Abbas, Abul Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ini unik, dia dipanggilnya Ibnu Abbas. Abdullah anaknya Abbas, kunyahnya juga Abul Abbas, bapaknya Abbas. Abdullah ibnu Abbas, Abul Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kullu ma wa'adallahu bih fid dunya wal akhirah fahuwa haqqun. Semua yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya di dunia ataupun di akhirat itu pasti terjadi, benar adanya. La mizyata fi, tidak ada keraguan sedikit pun tentang janji Allah. Janji Allah di dunia pasti terjadi, janji Allah di akhirat juga pasti terjadi. Tidak ada keraguan untuk semua janji-janji Allah tabaraka wa ta'ala. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan kita alhamdulillah Allah berikan nikmat lingkungan ilmu bersama orang-orang yang semangat menuntut ilmu, bersama orang-orang yang mereka juga memiliki ilmu, para guru kita hafizahumullah ta'ala. Dan ini seharusnya membuat kita semakin kuat dan yakin akan janji-janji Allah tabaraka wa ta'ala, janji yang indah ataupun janji berupa ancaman. Dan ini semua harus membuat kita semakin baik. Dunia kita semakin baik, akhirat apalagi. Muamalah kita, urusan dunia, interaksi kita dengan sesama harus makin baik. Ibadahnya apalagi. Ini hikmah terbesar. Kenapa kita harus mengingat janji-janji Allah tabaraka wa ta'ala? Maka teman-teman para pejuang fillah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa langkah yang bisa kita pegang
agar kita benar-benar bisa menjadi hamba yang yakin, sepenuh keyakinan terhadap janji-janji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sampai ragu, karena kalau ragu sedikit, bimbang sedikit, apalagi banyak ragu dan bimbangnya, itu resikonya besar. Kenapa orang berani meninggalkan sholat? Karena tidak yakin dengan janji-janji. Tetapi kalau yakin dengan janji-janji Allah, balasan kebaikan bagi orang yang sholat dunia akhirat, ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat dunia akhirat, pasti dia akan betul-betul menjaga sholat. Apalagi kalau dia mengetahui penyesalan dan tangisan ahli neraka, di mana sebab dan alasan pertama yang diutarakan oleh ahli neraka adalah gara-gara mereka meninggalkan sholat. Ma salakakum fi saqar. Ketika ditanya ahli neraka, penduduk neraka, apa yang menjerumuskan kalian ke dalam saqar, ke dalam api neraka yang sangat panas, bergejolak, apinya menyala-nyala. Apa jawaban mereka? Qalu lam naku minal musallin. Dulu kami tidak mengerjakan sholat. Dulu kami di dunia tidak mengerjakan sholat. Kami meninggalkan sholat. Lihat, dari sekian banyak dosa besar, dosa dan kesalahan yang mereka lakukan, yang pertama kali menjadi penyesalan adalah gara-gara meninggalkan sholat. Makanya antum di Ma'had ini harus banyak bersyukur. Ma'had ini bagi santri adalah tempat terbaik daripada di rumah, daripada di luar Ma'had, apalagi di jalanan. Sudah, ini Ma'had tempat terbaik untuk antum semua. Antum dibantu untuk menjaga sholat wajib 5 waktu. Bahkan sholat sunatnya pun terjaga. Bukan hanya rawatib, qabliyah, ba'diyah, tetapi sampai qiyamul lail, tahajudnya, witirnya, duhanya, tahiyatul masjidnya diingatkan, bahkan dipantau. Subhanallah. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kalau antum di rumah belum tentu salatnya terjaga. Apalagi di jalanan sana. Anak jalanan mana yang masih menjaga salat? Na'udzubillah. Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata di luar sana ada puluhan, bahkan ratusan, atau bahkan ribuan anak-anak yang pengen mondok, pengen mesantren, tetapi tidak diberi kemudahan. Entah karena urusan biaya, entah karena orang tuanya tidak mengizinkan, entah karena banyak sebab. Tetapi antum dimudahkan untuk bisa tinggal di lingkungan ma'had bersama ahli ilmu, bersama orang-orang yang soleh. Allahu Akbar. Nikmat yang sangat besar. Dan ini diantara sebab antum akan selamat dunia akhirat insyaallah ta'ala. Nah, lalu bagaimana tadi caranya agar kita menjadi hamba yang yakin dengan janji Allah? Karena keyakinan ini penting. Kalau sudah janji Allah Azza wa Jalla kita yakini, pasti kita akan semangat mengamalkan apa yang menjadi syariat. Yang pertama, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita harus memahami dan mengimani dalil-dalil tentang kebenaran janji Allah. Fahami dengan belajar bersama para guru. Imani semua dalil-dalil dari wahyu ilahi, Qur'annya, hadis kursinya, hadis nabinya, hadis para sahabatnya radhiyallahu anhum, yang menjelaskan tentang kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmu dan iman ini modal pertama, modal terbesar untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa taala. Untuk ma'rifatullah, mengenal Allah, ini modalnya ilmu dan iman. Bukan melakukan hal-hal yang di luar nalar. Kan ada sebagian orang pengen sampai ma'rifat. Pengen ma'rifat itu kan mengenal, maksudnya mengenal Allah.
Dia malah main debus, ya, gorok-gorok, golok di tangannya sampai tidak mempan katanya. Bukan seperti itu. Itu khurafat. Itu jebakan-jebakan setan. Kalau ingin sampai pada ma'rifat, betul-betul ma'rifatullah, mengenal Allah, modalnya ilmu syar'i dan iman. Belajar, kuatkan keimanan. Belajar dan sering-sering berkumpul dengan guru dan teman-teman yang saleh. Tadi di An-Nisa 122 kita singgung. Allah menyatakan wa man asdaqu minallahi qila. Tidak ada yang lebih benar ucapannya daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Memang ini pertanyaan, dan siapa yang lebih benar perkataannya dari Allah? Jawabannya tidak ada. Maka ini istifham inkari. Pertanyaan untuk mengingkari penyimpangan orang-orang kafir. Sekaligus menegaskan pertanyaan untuk pernyataan bahwasannya hanya Allah yang paling benar ucapannya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, la ahada asdaqu fi wa'dihi wa wa'idihi minallah. Tidak ada satu pihak pun, tidak ada seseorang pun yang lebih benar dalam janji dan ancamannya selain dari Allah Azza wa Jalla. Fahuwa sadiqu fi qawlihi wa fi'lihi. Maka Allah itu betul-betul jujur, maha benar dalam segala ucapan atau firman-Nya dan dalam semua perbuatannya. Dan ingat, keyakinan terhadap janji Allah tidak bisa datang, tidak bisa lahir tanpa ilmu. Jadi kudu terus belajar ilmu. Talabul ilmi, belajar ilmu. Ini yang pertama jemaah. Fahami, imani semua dalil yang menjelaskan janji-janji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, langkahnya adalah banyak-banyak tadabbur, merenungkan ayat-ayat Allah, baik secara termaktub, tertulis di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi, ataupun tadabbur, merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah secara alam semesta, secara ayat-ayat dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi, ataupun ayat-ayat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah secara alam semesta, peristiwa di alam semesta ini. Tadabburi semuanya, renungkan. Yang kata Allah Azza wa Jalla di surah Al-Imran ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, la ayat liulil albab, sungguh ada tanda kebesaran kekuasaan Allah Azza wa Jalla bagi hamba-hamba yang berakal, yang mau berfikir. Maka banyak-banyak tadabbur. Ulama di zaman dulu, orang-orang soleh di kalangan as-salafis salih, itu kalau baca Al-Fatihah mereka banyak menangis. Baru baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, itu sudah mulai sedih. Kenapa? Teringat rahmat Allah begitu luas, ampunan Allah begitu luas. Allah betul-betul sayang kepada hambanya. Bahkan yang dosanya seberat dan sebesar apapun, Allah tunggu untuk bertaubat kepadanya. Masuk ayat Maliki Yaumiddin, semakin sedih mereka, ketakutan, bahkan menangis para ulama itu ketika membaca Al-Fatihah. Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Mereka ingat kekuasaan Allah, mereka ingat huru-hara kiamat, mereka ingat ilmu-ilmu tentang kejadian dunia dan akhirat. Takut mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya wajar orang soleh yang faham ilmu, ahli ibadah yang faham ilmu, kalau baca Al-Fatihah itu menangis, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, dan semakin cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi orang yang tidak punya ilmu, orang yang tidak bisa tadabbur, dia baca berulang kali pun tidak ada bekasnya. Makanya beda kan? Menghafal Quran itu ada yang hafal dan faham,
Ada yang hafal saja tanpa pemahaman. Dan penting untuk kita menghafal Quran itu dengan memahaminya. Begitupun dengan peristiwa di alam semesta ini harus kita tadaburi. Yang kalau kita simpulkan, semua yang terjadi di alam semesta, yang kita lihat, yang kita alami, yang kita rasakan, maka akan menjadi media untuk 3 hal. Media untuk bersyukur kepada Allah, media untuk bersabar karena Allah, dan media untuk istighfar, segera minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ini alam semesta yang Allah berikan di sekitar kita. Kita kenyang atau kita melihat teman kita kenyang, jadilah alam semesta sebagai media untuk kita bersyukur. Kita diuji atau melihat saudara kita kena musibah, diuji oleh Allah Azza wa Jalla, jadilah alam semesta menjadi media untuk kita bersabar. Kita melakukan kesalahan atau melihat orang lain terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan, jadilah alam semesta menjadi media untuk kita beristighfar. Entah istighfar minta ampun kepada Allah untuk diri sendiri, untuk kita, atau minta ampun kepada Allah untuk saudara-saudara kita. Allahumma gfirli atau Allahumma gfir lahum. Ini jemaah, tadaburi. Bahkan orang yang mau mentadaburi alam semesta dengan serius, itu segelas air minum saja, ini bisa menjadi media, entah syukur, entah sabar, entah istighfar. Saya buktikan ya. Bismillah. Ini contoh saja. Sunnahnya berapa kali tegukan? 1 kali lagi. Alam semesta yang saya hadapi sekarang, minum air di gelas yang bening ini. Apa hikmahnya? Jadi media apa? Alhamdulillah, bersyukur. Tapi bersabar juga, Ustaz. Ada ujian di sini. Airnya bening, tidak berwarna keruh, tidak ada gulanya, bukan air kopi. Ujian bukan? Ujian tatkala kita pengen ngopi, airnya putih. Harus bersabar. Ini contoh Ustaz ya, contoh saja. Alam semesta itu mengajarkan kepada kita untuk bersyukur, bersabar, atau istighfar. Jadi media. Maka banyak-banyak tadabbur. Banyak-banyak tadabbur. Ini yang kedua, barakallahu fikum. Sampai kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, man arafa Allah bi asma'ihi wa nadhara fi sun'ihi, siapa yang mengenal Allah melalui nama-namanya al-husna yang maha baik dan memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah, lam yashukka fi wa'dihi wala fi wa'idi, maka dia tidak akan pernah ragu terhadap janji Allah yang baik ataupun ancaman Allah, janji yang buruk. Tidak mungkin ragu terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, teman-teman rahimakumullah, teruslah teladani keyakinan para nabi dan as-salafus salih, orang-orang yang soleh terdahulu. Dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, sampai Nabi Nuh atau Nabi Musa dan Harun, Nabi Isa, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi wassalam, sampai pada generasi sahabat Nabi Muhammad, tabi'in, rahimahullahu taala, semua kita teladani keyakinan mereka. Kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Yunus, kisah Nabi Musa dan Harun, kisah Nabi Isa, kisah Nabi kita Muhammad SAW, itu banyak pelajaran untuk bisa kita teladani. Seperti kisah Nabi Ibrahim, contohnya di Al-Baqarah 260, Allah menyebutkan, qala awalam tu'min, qala bala, walakin liyatma'inna qalbi.
ketika minta untuk bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Apakah engkau belum beriman? Maka dijawab, aku beriman, tetapi aku ingin membuat tenang hatiku, sehingga aku minta kepada Allah dibuktikan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, bukan karena tidak beriman, tetapi karena ingin lebih tenang, lebih yakin, lebih percaya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-yaqin manzilah azimah. Yakin itu adalah kedudukan yang sangat agung, derajatnya tinggi. Wa huwa al-ilmu ar-rasikh alladhi la yatatarraq ilaihi syak, yaitu ilmu yang kokoh, ilmu yang tidak disentuh oleh keraguan sedikit pun. Wa qad balaghaha al-anbiya wa atba'uhum, dan para nabi dan pengikut para nabi itu telah sampai di posisi ilmu yang puncak ini, yakni keyakinan terhadap janji-janji Allah tabaraka wa ta'ala. Maka perbanyak membaca kisah nyata kehidupan para nabi. Kalau sudah pernah, baca lagi, murojaah lagi, ulang-ulang lagi, agar kita semakin yakin dengan janji-janji Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang ketiga, banyak-banyak meneladani keyakinan para nabi dan orang-orang saleh, termasuk para sahabat nabi. Kisah Bilal bin Rabah, kisah keluarga Yasir, kisah Mus'ab bin Umair, kisah Salman Al-Farisi, banyak kisah dari para sahabat. Baca lagi, murojaah lagi, untuk kita meneladani keyakinan mereka. Yang keempat, teman-teman rahimakumullah, barakallahu fikum, ayyuhat talabah, biasakan diri kita untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menghubungkan antara hati kita, diri kita dengan Allah Azza wa Jalla, ini zikir dan doa. Doa yang langsung kita persembahkan, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surah Ar-Ra'd ayat ke-28, Allah menegaskan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang, nyaman dengan zikir, mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikir mengingat Allah, hati akan terasa tenang, hati akan nyaman. Maka biasakan zikir mengingat Allah secara umum. Doa juga kepada Allah diperbanyak secara umum. Dan kalau ada kesempatan zikirnya yang khusus, doanya yang khusus secara dalil, itu lebih kita semangat mengamalkannya. Zikir pagi contohnya, zikir sore, jangan ditinggalkan walaupun tidak semua dibaca. Zikir selepas salat wajib, usahakan kita menjaganya. Jangan beres salam salat langsung loncat, langsung kabur. Duduk dulu, zikir selepas salat wajib. Apalagi baca Quran yang rutin. Yang kata para ulama, afdalul zikri tilawatul Quran. Seutama-utama zikir adalah baca Quran. Termasuk doanya. Apalagi doa di waktu mustajab doa, ketika turun hujan, antara adzan dan iqamah di setiap salat wajib, sepertiga malam terakhir, ketika safar, ketika berpuasa, ketika dizolimi, dan seterusnya. Perbanyak zikir dan doa yang syar'i kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullah, man alifa dzikrallahi wa wa'dahu fi kitabih, siapa yang membiasakan diri dengan mengingat Allah dan membaca janji-janji Allah di dalam kitabnya, sabata qalbuhu wa zala syakkuhu, maka hatinya, kalbunya akan kokoh, akan kuat, istiqomah, penuh keyakinan, dan keraguan akan hilang. Hatinya yakin dan kokoh, istiqomah, keraguan hilang, karena tadi banyak zikir mengingat Allah dan banyak membaca janji Allah di dalam firman-Nya di dalam kitab Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kelima, jamaah rahimakumullah, jauhi dosa-dosa. Jauhi dosa-dosa dan maksiat, termasuk jauhi penyakit-penyakit hati. Dosa lisan, dosa hati, penyakit lisan dan hati, jauhi. Bersihkan hati kita. Bersihkan diri kita dari penyakit-penyakit dan dosa-dosanya. Jangan sampai dibiarkan ada titik hitam di hati,
bertambah titik hitam, akhirnya hitam legam, semua hati kita gosong. Na'udzubillah. Yang kata Allah Azza wa Jalla di surah Al-Mutaffifin ayat ke-14, kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan telah tertutup hati mereka, hitam legam hati mereka oleh sebab dosa yang mereka perbuat. Maka jangan menganggap sepele dosa. Justru setiap dosa yang kita lakukan segera harus kita iringi dengan taubat dan istighfar. Bersihkan. Kan konsepnya setiap ada satu dosa dititikkan satu titik hitam di hati kita. Dengan taubat dan istighfar dibersihkan titik tersebut, kan gitu. Tapi kalau lupa taubat dan istighfar, titik hitam akhirnya hati menjadi hitam legam seluruhnya, dan itu bahaya. Bisa menjadi qalbun marid, hati yang sakit, bahkan qalbun mayyit, hati yang mati. Na'udzubillah. Kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, ma dha'afal yaqin illa biqadri ma ghalabatis syahwah. Keyakinan tidak akan melemah kecuali karena kadar syahwat yang menguasai hati. Jadi kuat atau lemahnya keyakinan itu tergantung kadar syahwat yang kita kendalikan. Semakin syahwat dikendalikan, dikalahkan, maka semakin kuat keyakinan kita. Tetapi semakin syahwat dibiarkan, semakin liar, semakin diikuti, kita kalah oleh syahwat kita, maka keyakinan semakin lemah. Maka syahwat harus kita kendalikan. Kita harus menguasai syahwat agar keyakinan kita kuat. Maka tadi, hindari dosa dan maksiat, hindari penyakit lisan dan penyakit hati. Yang keenam, jamaah rahimakumullah, jangan bosan menyaksikan bukti janji Allah di dunia. Apalagi yang jelas-jelas terjadi di depan mata kita. Karena orang yang hidup dengan iman, dia akan menyaksikan langsung bagaimana janji Allah terlaksana. Seperti apa? Contohnya, doa yang dikabulkan. Kita pernah melihat doa teman kita dikabulkan, atau bahkan doa kita dikabulkan di dunia ini. Contoh lain apa? Musuh dihancurkan. Baca sejarah peperangan kaum muslimin dengan musuh-musuh Islam. Di berbagai macam peperangan Allah berikan kemenangan bagi umat Islam. Allah hancurkan musuh-musuh Islam. Mulai dari perang Badar sampai perang-perang selanjutnya. Contoh yang lain, kesulitan diganti dengan kemudahan. Kesulitan, derita diganti dengan nikmat, dengan bahagia. Maka yakin dengan firman Allah, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Yang kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak mungkin satu kesulitan bisa mengalahkan dua kemudahan. Tidak mungkin satu keburukan atau derita bisa mengalahkan dua kebahagiaan atau kemudahan. Karena ternyata lebih banyak Allah berikan kemudahan kepada kita daripada kesulitan. Coba diingat-ingat. Ini para santri yang paling tua usianya berapa? Ada 60 tahun. Memangnya nggak boleh 60 tahun jadi santri? Boleh. Kami di Saudi Arabia, apalagi yang sekolah di Ma'had Haram, usia 40, 50 masuk Ma'had Haram, itu harus masuk jenjang SMP lagi. Walaupun dia sudah S1, S2, teknik kimia misalkan. Kalau mau masuk jadi santri di Ma'had Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Haram Makkah, itu harus masuk lagi ke jenjang SMP. Dan usia tidak menjadi masalah. Termasuk banyak kami dapati di Saudi Arabia itu, orang tua kami, sepuh kami itu di sana mulai usia 50 tahun atau 40 atau 60 tahun mulai menghafal Quran. Jadi mereka dulunya sudah sibuk dengan dunia, dengan pekerjaan, baru sadar saya harus menghafal Quran. Di usia 40, 50, 60 banyak yang memulai menghafal Quran dan berhasil. Ada yang 5 tahun kemudian hafal, ada yang 10 tahun kemudian hafal, ada yang kurang, ada yang lebih. Mereka berhasil, subhanallah.
Nah, santri di sini, di LCBA ini, berapa paling tua usianya? Ada 100 lebih? Hah? Berapa? 18? 19? 17? Katakanlah 18 tahun. Coba diingat-ingat. Selama antum hidup 18 tahun, lebih banyak sakitnya atau sehatnya? Lebih sering sehat atau sakit? Sehat. Pasti lebih banyak kebaikannya. Lebih sering lapar atau kenyang? Hah? Lapar. Allahu Akbar. Ini yang jawab lapar ini perutnya harus didiagnosa ini. Ada penyakit apa di dalam perutnya? Pasti banyak kenyangnya. Maka benar, satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Barakallahu fiikum. Silakan renungkan As-Saffat ayat 171 dan seterusnya. Bahwasannya bukti janji Allah di dunia itu nyata dan harus kita saksikan, harus kita renungkan. Yang ketujuh, terakhir jamaah rahimakumullah, rajin-rajinlah berdoa agar diberi hati yang yakin. Kita milik Allah, kita diciptakan oleh Allah, dan keyakinan hati juga diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kalau ingin punya keyakinan, minta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang dilakukan oleh as-salafus salih, orang-orang saleh terdahulu. Mereka banyak berdoa kepada Allah, minta agar hati mereka dikokohkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, agar mereka bisa yakin kepada janji-janji Allah. Seperti di antaranya doa yang Nabi ajarkan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Allahumma qasim lana minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Allahumma qasim lana, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami minal yaqini, dari keyakinan, ma tuhawwinu bihi alaina, yang dapat meringankan atas kami masaibad dunia, segala musibah-musibah dunia, kesulitan-kesulitan dunia. Yang seperti ini bisa kita baca, atau secara umum berdoa langsung kepada Allah dengan bahasa yang bebas, minta keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla agar kita betul-betul yakin atas janji-janji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Coba kita baca bareng-bareng doa di riwayat At-Tirmidzi ini yang Nabi ajarkan kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qasim lana minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Dua napas. Allahumma qsim lana minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Satu nafas. Amin. Amin. Barakallahu fiikum. Ini jamaah. Dan kita tutup dengan ucapan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, kata beliau disebutkan dalam Madarijus Salikin, al-yaqin aslu kulli khair. Keyakinan kepada Allah itu adalah pokok dari segala kebaikan, sumber dan pondasi segala kebaikan. Faman faqadahu lam yantafi' bi'ilmihi wala 'amalihi. Dan siapa yang kehilangan keyakinan itu, siapa yang tidak yakin kepada Allah, maka ilmu yang dimilikinya, amal yang dilakukannya tidak akan bermanfaat. Ilmunya sia-sia, amal solehnya sia-sia. Wa man razaqahu Allahu al-yaqina biwa'dihi lam yaltafit ila ghairihi. Dan siapa saja yang diberi karunia oleh Allah berupa keyakinan terhadap janji-janji Allah, maka dia tidak akan menoleh kepada selain Allah Azza wa Jalla. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah untukku Allah. Allah sebaik-baik penolong dan pelindung, sebaik-baik memberi bantuan dan penjagaan. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billah. Ini jamaah rahimakumullah, semoga antum diberi kesabaran untuk terus berada di lingkungan yang baik ini,
lingkungan ma'had bersama para ustadz yang kita muliakan hafizahullah ta'ala, sampai kita betul-betul istiqomah, sampai kita betul-betul berhak mendapatkan husnul khatimah. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.